sekarang ya Bu, kita ketemu saya untuk melakukan supervisi ada kegiatan belajar Ibu. Ibu itu sebagai guru mapel apa ya Bu? Saya bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Ngajar di Kelas 10. kelas 10. Nah, tentu hal yang harus disiapkan bagaimana kita menyiapkan KBM sebelumnya itu ada yang namanya perangkat administrasi pembelajaran. Nah, tentunya ini menjadi fokus ya untuk mengetahui kegiatan di supervisi. Nah, terkait hal ini mungkin nanti akan dilaksanakan di hari apa ya? Kalau untuk supervisi pembelajaran saya di kelas itu dilaksanakan hari Senin. Hari Senin. Ya, di kelas 10 MP. Terkait tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai itu seperti apa? Nah, untuk tujuan pembelajarannya, karena ini materinya itu teks anekdot, ya, jadi tujuannya itu adalah siswa mampu mengidentifikasi teks anekdot dan dikaitkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi daripada tujuan pembelajaran itu yaitu membuat membuat anak itu untuk salah satunya itu membuat anekdot itu. Ya, menganalisis dari definisi. Mungkin ada tujuan yang lain selain itu, ada nggak Pak? Tujuan yang lain itu siswa mampu menulis cerita ataupun dialog, ataupun siswa mampu berbicara secara monolog di depan umum, karena untuk teks anekdot ini itu sama halnya dengan stand up comedy. Jadi saya itu berharap siswa itu mampu berbicara secara monolog di depan umum. Jadi paling tidak yang disampaikan itu ada dua tujuan ya, terkait capaian yang akan disampaikan kepada murid dan murid pun mampu gitu, terhadap pelajaran yang itu supervisi. Kemudian yang kedua menjadi apa sih yang menjadi area pengembangan yang hendak dicapai oleh peserta itu seperti apa? Yang hendak dicapainya untuk area pengembangannya siswa diharapkan mampu memahami sesuatu ataupun bacaan yang mereka memang dibaca itu ada informasi ke siswa tersebut. Salah satu dari pengembangan yang hendak dicapai pemahaman. Nah, kemudian tadi dimulai tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang akan dicapai. Nah, untuk strategi yang akan dipersiapkan itu seperti apa sih ketika dalam menyampaikan pertama tujuan pembahasan di kelas nanti? Mungkin ada strategi yang akan dipersiapkan. Strategi yang saya persiapkan sebelum pembelajaran dimulai itu pertama tentunya saya persiapkan metode. Lalu yang saya pakai itu adalah metode PBL, problem solving. Kemudian saya menggunakan metode teknik saintifik, ya. Kemudian ada juga discovery learning juga. Jadi secara itu memang mengidentifikasi teks anekdot beserta strukturnya yang saya persiapkan dalam bentuk dialog. Kemudian untuk yang lainnya, untuk alat yang bahannya saya persiapkan fokus. Kemudian karena kita pembelajarannya di dalam lab, jadi untuk komputer memang sudah tersedia. Jadi ketika ada pembelajaran mencari bacaan-bacaan lainnya dalam internet, kita menggunakan komputer. Salah satu menggunakan model pembelajaran dimaksud itu namanya itu PBL atau apa tadi solving itu problem solving gitu. Jadi ke PBL ya Bu ya. Nah, itu mungkin strategi yang dipersiapkan ya, salah satunya yang akan dilakukan saat pembelajaran ketika saya masuk ke sini.
itu mungkin menjadi salah satu persiapan dia yang mana nanti akan disampaikan dan dilaksanakan dulu sendiri. Mudah-mudahan menjadi salah satu catatan saya gitu kan di sini nanti kepada titik terapkan yang akan dicapai oleh diri sendiri dalam kegiatan KBM, tentunya dengan tema anak itu tadi ya Bu ya, seperti itu. Ini menjadi catatan khusus gitu kan. Kemudian yang saya harap itu ada yang namanya kakak pembelajaran yang sudah berafiliasi dengan berdiferensiasi keberpihakan kepada publik, dan mungkin dilihat dari perangkat pembelajaran yang saya lihat sudah ada namanya penggunaan diferensiasi dan kemudian KSF itu sendiri. Dan mudah-mudahan di waktunya berharap berjalan dengan lancar, jadi semoga semangat terus dan selalu bahagia seperti itu. Sampai ketemu di hari apa kemarin? Hari Senin, hari Senin di kelas PMP ya. Saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan kembali selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Bagaimana hari ini, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari ini, pembelajaran hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Baik, untuk sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dalam hati. Mulai. Doa selesai. Yang tidak masuk hari ini temannya siapa? Coba teman terdekatnya ada yang tidak masuk. Siti Juleha. Siti Juleha kenapa? Sakit. Dengan siapa? Simpa dan Sewa. ya, karena teman kita Siti Juleha sedang sakit, kita berikan doa kepada Siti Juleha, semoga besok beliau bisa belajar kembali. Amin. Tiga orang ya yang tidak masuk. 4. Minggu kemarin siapa yang masih ingat kita belajar tentang Teks LHO. boleh namanya? Boleh, silakan. Teks LHO. Teks LHO. Teks LHO itu apa? Rahasia. Laporan hasil observasi. Laporan hasil Observasi. apa sih yang kita bahas dalam materi itu? Ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Apalagi yang kita bahas dalam materi sebelumnya? Selain mengamati, kemudian belajar menganalisis, membuat teks LHO, apa lagi?
Materi apa lagi? Ada yang mau menambahkan? Puisi. 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 Apa lagi? Boleh nih? Oke. Tulis. Mengungkap fakta alam secara objektif. Mengungkap fakta alam secara objektif. Ya, materi yang kita bahas sebelumnya ini, selain mengungkap, menganalisis, itu juga kalian mempelajari tentang struktur secara lengkap mengenai LHO. Dan kalian juga membuat tugasnya sangat baik sekali, ya. Ibu terima kasih untuk kalian yang sudah mengirimkan tugasnya sangat bagus, ya, sangat kreatif menggunakan Canva, ya. Kalian sudah bisa menerapkan Canva, luar biasa, ya. Dan nanti untuk kedepannya juga sama hal seperti itu, ya, tugasnya. Baik. Lalu apa kaitannya dengan pelajaran materi kedua ini? Nah, materi kedua ini itu masih berkaitan dengan sebuah teks. Kemarin teks LHO, berarti sekarang teks lagi, tapi beda lagi, materinya bukan LHO, melainkan teks lainnya. Apakah itu? Nanti kita lihat untuk materi yang Ibu akan sampaikan. Baik. Tujuan hari ini kita belajar itu adalah agar kalian mampu memahami secara dalam tentang teks anekdot. Yang karena materi kita itu tentang anekdot, ya, satu hewan, satunya pelengkap, ya. Oh iya. Kalau anjing laut, anjing hewan, laut itu pelengkap, kata pelengkap. Berarti dari nama hewan yang paling besar. Anjing lautnya itu besar. Dibandingkan dengan Afrika, laut lebih besar. Dibandingkan dengan kalau dinosaurus paling besar, laut itu masih lebih besar. Karena laut itu hampir seluruhnya kita dipenuhi dengan laut. Ya, paham? Jawabannya itu adalah anjing laut. Merasa benar menjawab tadi, ya. Tapi dapat poin dari itu, ya. Siapa namanya? Kurang hiji pindah dulu. Wih tadi Bu. Ini reading, ya. Biar kalian itu merasa bersemangat. Oke. Semangat tidak? Mau speaking yang lainnya? Kita lanjutkan, ya. Iya Bu. Ini tujuan pembelajaran hari ini, kalian mampu memahami materi teks anekdot dengan benar. Kita hanya memahami materi awalan. Iya Bu. Ya. Di sini ada pertanyaan pemantik. Apa itu kritik? Sudah pernah mendengar kata kritik? Iya. Ada yang mau menjawab? Kritik semua. Pendapat. Boleh. Ada yang lain lagi? Menambahkan kritik. Orang yang berkritik namanya kritikus. Kalian ketika aktif di medsos dan kalian berkomentar, tapi komentarnya secara bijak, itu kritik. Ya, jangan disamakan. Ada kritik secara tidak bijak dan kritik secara bijak. Kalau kritik secara bijak, solusinya ada. Tapi kalau kritik tidak bijak, solusi tidak ada. Ya, yang hanya ada perdebatan. Kenapa? Karena tidak menerima kritikan tersebut. Makanya kita boleh berkritik namun secara bijak. Bijaksana, ya. Jangan menyampaikan kritik yang membuat orang sakit hati. Paham, ya? Paham. Jadi kalau dijelaskan secara rinci, kritik itu adalah proses analisis dan evaluasi terhadap sesuatu dengan tujuan meningkatkan pemahaman
luas apresiasi. Ya, belajar mengkritik melalui teks anekdot dengan rasa humor atau lawak. Apa sih hubungannya kritik dengan materi kita ini? Ada hubungannya. Karena keduanya sama-sama kritik, ya. Cuma bedanya kalau di teks anekdot ini kritiknya lebih menggunakan perasaan lawakan. Tahu lawakan? Lawakan itu artinya menghibur. Ya. Kalau kritik itu lebih jadi tidak menggunakan rasa humor, tapi kalau anekdot kalian berkritik namun ada rasa humornya, ya. Nah, contohnya adalah stand up komedi. Stand up komedi ini mengkritik siapapun, namun ada candaan di dalam. Siapa yang pernah menonton? Ada yang pernah menonton? Ada. Contoh kritiknya begini. Lihatlah kawan-kawan, banyak tikus-tikus yang, tikus di sana itu bukan tikus got yang secara logika ada di pinggir-pinggir rumah kita, bukan. Tapi tikus itu menunjukkan ke paham nggak ke siapa? Pejabat yang korupsi. Biar apa? Biar orang itu tidak terlalu kamu ke saya. Gitu. Jadi dibahasakan menggunakan makna tikus. Banyak tikus-tikus yang membuat masyarakat miskin. Maksudnya bukan tikus got yang itu membuat masyarakat miskin, tapi zaman sekarang banyak pejabat yang korupsi sehingga masyarakat kita terkena dampaknya. Itu kritik. Kalau di stand up nggak secara langsung. Nih ada tuh si bapak itu suka korupsi. Kenapa nggak boleh gitu? Karena zaman sekarang itu atau sekarang itu ada undang-undangnya. Ya, kalau kalian mencemarkan nama baik seseorang itu bisa masuk penjara. Ada pasalnya. Makanya kalian sampaikan kritik tersebut dengan secara halus. Biar orang itu tidak merasa tersinggung dan dendam. Itu maksud dari stand up komedi tersebut. Jadi kita belajar itu. Namun kita belajarnya dalam bentuk teks anekdot, bukan stand up-nya. Kalau stand up itu kan berdiri, ngomong, monolog ya, ngomong sendiri dengan cara humor. Tidak seperti itu. Kita belajar tentang teksnya, teks anekdot yang berisi kritik humor. Ya, jadi di sini ada nih. Kalian perhatikan, karena kita sudah berkelompok ya. Ya, Bu. Jadi nanti ada perwakilan setiap kelompoknya untuk dengaran tidak? Dengaran. Untuk apa? Oke, sebentar. Sebelum kalian menonton video tersebut, tugasnya itu kalian perhatikan setiap kelompok. Nanti per kelompoknya itu harus ada perwakilan ke depan untuk menyampaikan gambaran tentang video tersebut tentang apa. Ya, Bu. Baik, Baik. paham ya? Kita lanjutkan. Selamat datang buat Unpad. Saya tahu ini pasti dari Unpad. Boleh diartikan nih baunya. Oke, dan tepuk tangan juga buat Indonesia yang sudah mengumpulkan. Semoga emas berbanyak. Senang sekali Indonesia bisa mengumpulkan emas di SEA Games. Karena apa? Hanya dari SEA Games kita bisa punya banyak emas. Di Freeport India kita sudah tidak kebagian emas. Kekayaan alam Indonesia sudah habis. Akhirnya apa yang dilakukan masyarakat Indonesia? Mereka mengeksplorasi kekayaan alam dari pocong, kuntilanak.
semuanya, ya kan? Yang paling banyak mengumpulkan yang pertama kemarin Dayung. Dayung Indonesia sih nomor 1. Karena apa? Hanya di Indonesia yang Indonesia sekali Dayung itu 30 pelapor. Kemudian karate kayaknya mau berangkat SPA dulu. Karate mengumpulkan emas terbanyak juga ya. Karena negara lain biasanya pakai dan 1, dan 2, dan 3. Indonesia dan kawan-kawannya. Ya, akhirnya menang. Tapi saya tidak akan membahas mengenai olahraga malam hari ini. Saya akan membahas tentang pencuri uang negara alias koruptor. Korban pikiran kotor. Kenapa di Indonesia koruptor masih banyak? Ya, kalau Pak Wisbet timbul pertanyaan saya, timbul jawabannya. Karena hukum di Indonesia ini lemah, lain dengan hukum-hukum negara lain. Di Arab, pencuri sendal dipotong tangannya. Di Indonesia, pencuri uang negara dipotong masa tahanannya. Di Cina, koruptor digantung kepalanya. Di Indonesia, koruptor digantung kasusnya. Di Indonesia, semua ilmu, kebanyakan ilmu kalau diterapkan di hukum Indonesia tidak akan cocok. Dokter mengatakan sakit itu disebabkan oleh virus. Tapi dalam hukum Indonesia hanya gara-gara dipanggil orang bisa tiba-tiba sakit. Oh, Bapak dipanggil KPK, aduh. Bapak dipanggil polisi, Pak. Aduh. Mas, Bapak ini kan belum dipanggil yang maha kuasa goblok. Indonesia sudah menerapkan yang namanya katakan tidak pada korupsi. Iya, banyak pejabat yang sudah menerapkan. Oh, Bapak korupsi, itu tidak. Bapak korupsi, iya kamu. Dan katanya di Indonesia tahanan koruptor bisa keluar masuk penjara, itu berita bohong. Yang benar adalah dia masuk dulu baru keluar nggak balik-balik. Korupsi ternyata di Indonesia tidak hanya masalah uang dan barang. Di Indonesia saking parahnya waktu juga dikorupsi. Contohnya, saya sebenarnya 6 menit karena saya korupsi ya, saya tutup sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sudah video tersebut ada pemahaman untuk video ya? Ya. Baik. Per kelompok, perwakilan per kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, ya silakan. Untuk kelompok 1 dulu, siapa yang mengajukan? Video ini menceritakan tentang apa? Konektor. Ya, dulu ya. Siapa? Satu orang. Kita mau diskusi dulu boleh? Boleh. Ya, kita kasih waktu 2 menit diskusi ya. Udah siap? Kita siap untuk kelompok 1.
kasus masih saja berlaku, tetapi berlindung di balik kata tidak pada mengurus. Intinya cerita senang ini tentang korupsi. Korupsi. Ada tanggapan lainnya nih? Sudah cukup? Nah, kasih tepuk tangan untuk baik, kelompok 2, silakan. Pemilihannya siapa? Di kelompok 4. Video tersebut menjelaskan tentang kekayaan alam Indonesia yang masih memiliki dan kondisi Indonesia yang masih lemah, juga menyebabkan banyak kasus-kasus korupsi. Ada lawakannya tidak? Menurut kelompok 4. Nah, kalimat apa lawakan? Yang menurut kelompok 4 lawakan tersebut itu sangat lucu sekali. Waalaikumsalam. Ya. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Nanti terakhir kelompok 2. Kelompok berapa? 5. Kelompok dulu ya. Ya, boleh. Sama kelompok 2. Kelompok 2 dulu. Boleh. Kelompok 2 sudah siap. Kelompok 4 sudah siap belum? Yang ini kelompok 3. Yang 4 sama ya? Ini dari kelompok kan tadi. Ya, Bu. Ya. Berarti Neng masuk kelompok? Iya. Iya. Berarti yang belum Pak. Kelompok 2 sudah siap. Kelompok 2 mana? Di depan. Beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia dari kelompok 2. Kami menceritakan tentang kekayaan dan konektor di Indonesia. Yang diceritakan adalah konektor di Indonesia yang diceritakan menurut Di situ ada kritik, kalimat kritiknya tidak. Kelompok 2. Yang dikritiknya tentang apa? Tentang yang dikritiknya tentang ya, lawakan itu caranya ya. Kritiknya yang mana kalimat kritiknya itu tentang koruptor, tapi tentang apa? Kekayaan yang dihasilkan oleh secara korupsi. Yang lain, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 4 sudah siap.
yang bisa udah dapet ya bu konektor Siapa yang ke depan? Perempuannya hanya satu orang ya. ya bu Dia harus terlihat semangat nih. Perempuannya satu orang. Dia satu. Jauh kamu ya pada belum? Bila yang ke depan bilang waktu guys dengan disemangatkan marilah topi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak saya menipis. Akhirnya apa yang dilakukan masyarakat yang bisa menjawab. Saya menipis. Akhirnya apa yang dilakukan masyarakat yang bisa. ini hanya segitu ya. Ya bu, waalaikumsalam. Kita ulang lagi nih videonya nih. Oke, kita ulang lihat ulang kembali ya. Ya bu. Videonya. Jadi ini menceritakan apa sih dan itu siapa? Kita tahu satu orang yang dibawa terang tuh lucu banget, yaitu penampil selanjutnya. Langsung tepuk tangan saja untuk apa? Kalian cari kalimat kritiknya. Ya bu. Boleh perhatikan nih bawahnya. Ya bu. Oke, dan tepuk tangan juga buat Indonesia yang sudah mengumpulkan sementara emas bagaimana? Senang sekali Indonesia bisa mengumpulkan emas di SEA Games. Karena apa? Hanya dari SEA Games kita bisa punya banyak emas. Di Freeport Area kita sudah tidak kebagian emas. Kekayaan alam Indonesia sudah habis. Akhirnya apa yang dilakukan masyarakat Indonesia? Mereka mengeksplorasi kekayaan alam dari pocong, kuntilanak, main film semuanya, ya kan? Dia paling banyak mengumpulkan yang pertama kemarin Dayu Indonesia sih nomor 1. Karena apa? Hebat. Karena apa? Hanya di Indonesia yang kita bisa sekali mendayung 230 terlampau. Kemudian karate kayaknya mau berangkat naik sepeda dulu. Karate bukan kelas terbaik juga ya. Karena negara lain biasanya pakai dan 1 dan 2 dan 3 Indonesia dan kawan-kawannya. Silakan ulang satu. Bacakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor satu, bagaimana pemahaman kamu tentang materi tes anekdot? Jawabannya, sangat paham bahwa cerita pendek atau narasi berisi kisah ringan dan lucu yang mungkin membaca. Jawaban dari kelompok 1. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 ya. Jawaban kelompok 1 itu sangat Simpel. memahami ya. Sekarang kelompok 2 dengan poin yang nomor 2. Silakan. Di bawah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujungnya apa? Apakah berhasil? Ya. Terus di perjalanan apakah dia mulus? Tidak. Apakah dia mundur? Mundur. Terus maju? Maju. Apa hikmahnya? Tidak menyerah. Iya, jangan. Jadi apa sih manfaat kita belajar hari ini? Manfaat kita belajar hari ini adalah bagaimana cara menyampaikan sesuatu dengan bijak kepada orang lain. Ya, yang pertama dengan menggunakan bahasa-bahasa yang halus, yang tidak membuat orang itu merasa tersinggung ataupun sedih ataupun tersakiti. Ya, ini makna dari pembelajaran hari ini. Memahami teks anekdot itu adalah menyampaikan kritik secara bijak di medsos ataupun di kehidupan sehari-hari. Baik, untuk tugas berikutnya kalian mencari lebih banyak lagi video-video ataupun teks anekdot di internet. Ya, untuk tugasnya. Terima kasih untuk hari ini. Semoga pembelajaran hari ini memberikan manfaat kepada kita semua.